Ini polisi ngapain sih? Iya, Kerjanya pagi-pagi betul. udah ganggu aktivitas masyarakat aja subuh-subuh kan segala macam. Itu adalah halo, sekali Polda Lampung, bagaimana kabar Anda hari ini? Senantiasa semoga selalu sehat dan juga bersama Pak Kuasa menyertai Anda semua. Hari ini kembali bersama saya di keluarga di podcast Polda Lampung. Halo, sekali Polda Lampung, bagaimana kabar Anda hari ini? Senantiasa semoga selalu sehat dan juga kebersamaan Yang Maha Kuasa menyertai Anda semua. Hari ini kembali bersama saya Niko Anggayu di podcast Polda Lampung yang pastinya akan membahas isu menarik dan juga mengangkat topik sebagai bentuk informatif untuk Anda dengan narasumber yang akan memberikan banyak informasi dan peringatan untuk Anda. Kira-kira siapa beliau? Inilah dia Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung. Assalamualaikum Bapak Tabipun. Waalaikumsalam. Ada Kompol Dr. Rido Rafika SHMM. Sehat kabarnya Dan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Tetap sehat. semangat. Tetap semangat ya. Segar bugar saya melihatnya ya. Walaupun aktivitas padat. Ya, cukup padat hari ini. Cukup padat hari Tapi ini ya. untuk masyarakat Kota Bandar Lampung kita tetap harus semangat. Harus semangat dan siaga selalu Iya. ya Dan ya. Baik. Mohon diizinkan kalau boleh tahu dari mana aja aktivitas hari ini tadi? Untuk kegiatan hari ini seperti yang rutinitas kita kegiatan strong point pagi melayani aktivitas masyarakat yang akan menuju atau berangkat sekolah. Selanjutnya tadi kita ada kegiatan backup Pemprov Lampung untuk penggusuran lahan di Sababalau. Oh ya. Tadi kita juga dalam rangka operasi keselamatan masih melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui radio RRI Lampung. Baik, luar biasa cukup padat sekali ya. Iya. Dan hari ini terima kasih pastinya juga sudah ada di ruangan podcast Polda Lampung Iya. untuk kembali memberikan informasi untuk Anda. Bicara tentang Kasat Lantas pasti juga berhubungan dengan penegakan hukum di lalu lintas ya. Siap. Bagaimana sejauh ini Dan melihat Kota Bandar Lampung yang bisa kita katakan setiap harinya semakin ramai kendaraan ya. Iya. Baik motor apalagi mobil ya Dan ya. Iya. Itu bagaimana upaya dari khususnya Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung untuk melakukan penegakan hukum khususnya di bidang tersebut? Untuk melaksanakan kegiatan aktivitas melayani masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan Klaster Cipta Lantas, apalagi Kota Bandar Lampung sekarang ini menjadi kota metropolitan. Betul sekali. Dan dari weekend itu kita lihat untuk kendaraan yang ada di ABG, Betul. seri liter A, liter B, dan BG yang banyak lalu lalang di Kota Bandar Lampung khususnya pada saat-saat weekend dan hari-hari libur. Itu yang kita lihat sekarang ini. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kita bersama stakeholder yang ada di Kota Bandar Lampung, baik Dinas Perhubungan, Pol PP, maupun stakeholder yang lainnya, selalu bersinergis dalam menciptakan Klaster Cipta Lantas di Kota Bandar Lampung khususnya. Betul sekali. Kalau melihat karena memang kita potensi Lampung sendiri kita syukuri semakin Iya. luar biasa ya khususnya di bidang Jalannya pariwisata. tetap, volumenya bertambah. Tuh dia. Iya. Ini PR juga khususnya bagi Polri yang pasti juga di bidang lalu lintas ya untuk menegakkan peraturan hukum. Karena mungkin semakin banyak kendaraan, semakin banyak juga pelanggaran Benar, ya, Dan, Mas ya. Niko. Betul sekali ya Dan ya. Sekali. Jalannya tetap tuh, tapi volume kendaraannya sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa. Tuh, ini menjadi notis sekali. Dan kalau bicara tentang kendaraan semakin padat dan ramai, tidak memungkinkan dan kecelakaan juga sering terjadi. Iya, Tiap hari pasti ada aja Dan. pasti ada. Sering terjadi pasti itu Dan. Kecelakaan itu karena dari faktor pelanggaran dahulu, pelanggaran dan kelalaian juga daripada pengendara itu sendiri. Oke, baik. Tapi kalau boleh tahu peristiwa di Bandar Lampung khususnya ya, akhir-akhir ini banyak peristiwa terjadi khususnya di kecelakaan lalu lintas itu karena apa sih Dan? Kelalaian pengendara atau mungkin bisa dikatakan kendaraannya juga tidak layak untuk dipakai. Untuk kendaraan yang tidak layak, memang ada beberapa case yang ada di Bandar Lampung, seperti kendaraan off control yang ada di Tarahan. Oh, Karena faktor jalan, faktor ininya juga ya kan, karena tanjakan tinggi dan turunnya yang cukup curam. Nah, kemudian ada ya karena kelalaian daripada pengendara itu sendiri tidak patuh dan taat pada aturan berlalu lintas. itu yang sebenarnya sedikit mohon maaf ya, Iya. saya sebagai masyarakat sipil juga sedikit menyebalkan dan menyayangkan gitu. Kadang kita akibat kecerobohan, apalagi mohon maaf sering terjadi di masyarakat kita, Iya. udah ngantuk dipaksa seperti itu di tengah malam apapun, apalagi siang hari yang sedang melakukan perjalanan panjang. Akibatnya tadi sering terjadi berita yang kita lihat Dan itu kecelakaan beruntun. Nah itu yang harus kita hati-hatikan Iya. karena bukan hanya Anda saja yang dirugikan, tapi banyak orang
Dan juga itu PR juga untuk kita semua. Ingat itu ya semuanya. Dan juga dan saya penasaran juga nih, kalau bicara tentang laka lantas, selain dengan akibat kelalaian dari perseorangan dan juga termasuk akibat kendaraan yang bisa dikatakan kurang layak, ada juga kecelakaan yang sering terjadi di kalangan remaja. Itu mungkin angkanya cukup banyak ya. Kecelakaan yang terjadi di kalangan remaja tidak begitu mendominasi kalau kita lihat ya. Sejauh Cuman faktor kelalaian dari itu sendiri seperti berkendara sambil menggunakan gadget atau sambil memainkan handphone itu mempengaruhi juga konsentrasi dalam mengemudi. Betul. Ya kan? Nah, apalagi sekarang zamannya memang semua baik generasi Gen Z-nya maupun nggak orang tua juga kadang-kala lalai sambil berkendara, ada menerima telepon, konsentrasinya jadi nggak terganggu lah, nggak fokus. Nah itu. Saya sering melihat juga mungkin kadang di jalan tuh ya orang sambil megang handphone, kita nggak tahu apakah nyari maps dan lain-lain, dia nggak ngelihat di depannya. Ya. Itu sering terjadi, itu harus kita hati-hatikan juga. Dan itu ada case terjadi seperti itu, Dan? Ada, karena nggak konsentrasi, ya seperti yang ini, karena banyak juga kan dari luar kota yang di Bandar Lampung. Betul. Jadi menggunakan maps tadi hingga nggak konsentrasi, pas kita tanya kenapa sih tadi ini? Oh ini karena dia mau cari jalan menuju kemana. Betul. Salah satunya. Oke. Dan sedikit, saya tiba-tiba teringat nih, ada beberapa isu terhangat di masyarakat kita khususnya di Kota Bandar Lampung itu terkait kenakalan remaja juga, khususnya di lalu lintas. Iya. Ada beberapa case terjadi isu balap liar. Itu kan bisa dikatakan ketika dirinya kecelakaan termasuk kategori kecelakaan lalu lintas ya. Iya. Nah, seperti apa menghadapi situasi ini? Apakah ini menjadi salah satu notismen juga untuk Polri lebih fokus terkait beberapa titik isu balap liar yang ada di Bandar Lampung? Isu balap liar yang ada di Kota Bandar Lampung maupun tawuran remaja, kita itu bersama Pak Kapolres sharing, ya kan melaksanakan kegiatan mulai dari deteksi, dari fungsi intelijen deteksi dulu daerah mana tempat-tempat yang kita mapping dulu, profiling dulu daerah mana yang biasa digunakan untuk kegiatan balapan liar tersebut. Nah, dari beberapa hasil dari intelijen yang menyampaikan kepada kita membentuk tim, ya kan? Tim itu bersama-sama dengan fungsi yang lain lengkap, mulai dari reskrim, lalu lintas, samapta, semua kita bersama. Kalau dalam istilah kita itu unit kecil lengkap. Oke. Unit kecil lengkap. Terus mana daerah-daerah yang menjadi sasaran itu berdasarkan hasil dari pengamatan dari intelijen dulu. Teman-teman dari Intel, sudah baur dengan rombongan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Sebisa mungkin sebelum terjadi, maksudnya sebelum dilaksanakan kita beraikan dulu, kita bubarkan dulu. Ini seru banget karena mungkin saya juga pribadi sebagai salah satu pengguna sosial media melihat beberapa kejadian seperti itu, dan ada isu terhangat yang terjadi salah satu tim beberapa tim Polri ketika melihat beberapa remaja ingin mulai balap liar berpura-pura menjadi penonton, ketika ingin eksekusi langsung disergap. Itu membahagiakan bagi saya. Itu tekniknya yang kita laksanakan. Sebelum terjadi ya kita cegah dulu. Karena tadi ya mereka bukan hanya menyusahkan dirinya saja, tapi juga bisa dikatakan merugikan beberapa aspek. Udah aspalnya makin rusak ya, trotoarnya bisa berantakan gitu, dan juga nambah PR untuk aparat-aparat tertentu. Ini akibat sekolah juga komplain maksudnya. Karena yang panggil kita bukan orang tua dulu. Gitu? Kamu dari sekolah mana? Oh gitu. Nah, kepala sekolah juga kemarin pada waktu audiensi dengan Pak Kapolres menyampaikan, Pak, kami ini bukan yang punya anak secara langsung, tapi kok yang dipanggil kepala sekolahnya dulu, bukan orang tuanya dulu. Nah, jadi kan kita bisa mapping itu dari supaya efek jerahnya itu sekolah itu kamu sekolah di mana? Karena kan penanganan anak ini beda dengan orang yang sudah dewasa. Oke. Nah, terus kita juga nggak bisa salah langkah dalam penanganannya. Kemarin sampai kita Komnas Perlindungan Anak segala macam sharing bagaimana sih cara penanganannya supaya kita berbuat baik tapi disalahkan. Apalagi sekarang kan dengan memanfaatkan media sosial itu orang gampang sekali. Kita sudah menjaga orang-orang yang dicintai daripada masyarakat di Kota Bandar Lampung, tapi bisa diplesetkan lagi. Nih polisi ngapain sih? Kerjanya pagi-pagi udah ganggu aktivitas masyarakat aja subuh-subuh kan segala macam. Itu adalah giringan opini ini yang menurut saya sangat disayangkan, kawan. Karena kita tidak tahu ya, artinya bukan hanya sebatas tadi kita melihat polisi kadang mau di masyarakat itu takut, segan dan lain-lainnya. Kalau kita bukan sebagai pelaku kejahatan,
apalagi kita bukan apa ya, bisa dikatakan buronan gitu. Ngapa kamu harus takut gitu ya Pak ya? Justru teman. Teman ya kan? Teman. Jangan takut. Jangan Walaupun takut. pakai baju polisi seragam itu jangan takut ya Iya, Dan ya? teman, sahabat. Sahabat. Iya. Itu yang harusnya kita pikirkan. Apalagi teman-teman, kalau Anda masih remaja, sangat disayangkan. Salah memilih teman, lebih baik berteman dengan Polri. Karena tadi saya melihat ya, ketika melihat kasus balap liar dan itu banyak sekali merugikan aspek-aspek yang tadi saya Iya. sebutkan gitu. Masa depan. Masa depan khususnya. Kalau dari Polri sendiri, khususnya Polresta Bandar Lampung, ada nggak upaya yang dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum seperti sosialisasi ataupun notismen melalui sosial media dan lain-lain? Ya, kita sosialisasi itu mulai dari sekolah, terus dengan menggunakan sarana media sosial juga kita masif melaksanakan, buat konten-konten yang kreatif juga. Karena kan generasi sekarang tuh beda dengan waktu Mas Niko, mungkin waktu saya kan. Mereka lebih cenderung dengan hal-hal yang dekat dengan bagaimana sih kesukaan pada generasi Gen Z itu sendiri. Betul. Nah, dari konten-konten kreatif yang kita share di media sosial, terus dalam Dikmas Lantas ke sekolah-sekolah, ya kan? Terus kemudian dari hasil ANEF daripada kegiatan Polresta, bagaimana dari sharing dari masukan dari fungsi Intel, dari yang lain, akhirnya kan kita tahu nih langkahnya kemana. Jangan kita melangkah itu, tapi hasilnya nanti ya nggak sesuai daripada harapan yang kita akan laksanakan itu. Karena yang kita harapkan adalah hasilnya, dan tadi ya apa yang dilakukan oleh Polri itu bukan demi semata-mata Polri saja, tapi untuk keselamatan masyarakat juga, khususnya untuk masyarakat Bandar Lampung. Tapi tidak jarang kita malah melihat dari sisi lainnya. Itu yang sangat kita sayangkan. Khususnya juga kenakalan remaja akibat balap liar. Ini sedikit pesan juga pastinya untuk para sekolah dan juga orang tua, jangan sampai anak-anak kita menjadi salah satu korbannya dari kejadian tersebut. Ada nggak Pak case yang pernah terjadi kecelakaan akibat balap liar di Bandar Lampung? Untuk sementara ini belum ada. Karena kita tuh berupaya sebelum terjadi itu sudah kita minimalisir dengan mereka kan kadang-kadang juga punya medsos. Medsos itu kita masuk di link medsosnya itu kan sering ada undangan nih mau ngadain di sini. Jadi kita pantau ini termasuk CB nih ya. Tapi kita pantau tuh kan. Mereka akan melaksanakan misal di Halim atau di mana. Itu kita sudah lebih mendahului daripada adik-adik tersebut. Oke. Tuh ini peringatan tuh ya. Jadi jangan lu kate lu aman gitu. Hati-hati sebelum Anda yang diciduk ya. Tapi kalau saya boleh tahu Pak, kalau mereka kan bilang, Pak kami hanya ingin balapan, Pak kami bukan maling dan lain-lain, ini hobi kami. Misalkan ya Pak, ada yang menjawab seperti itu. Apakah ada peraturan hukum yang bisa menjadi landasan mereka bisa dipidanakan? Kalau dalam pelanggaran lalu lintas ada, tapi kan kadang-kadang itu yang terjadi, maksudku ya, itu sudah di luar daripada ini sendiri. Mereka kan mempertaruhkan ya apa yang menjadi target daripada mereka untuk melaksanakan kegiatan balap liar. Contoh itu bisa berupa finansial, bisa berupa barang. Nah itu kita profiling dulu. Ini target hadiahnya apa? Kalau hadiahnya sudah berupa uang atau apa, itu kan ada pelanggaran pidananya di situ. Nah untuk penanganan anak di bawah umur kan beda juga. Makanya fungsi pembinaan daripada sekolah, terus pemerintah daerah juga, apalagi ini menjelang bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan pasti anak-anak ada kegiatan balapan liar, terus ada kegiatan perang sarung. Nah kemarin hasil komunikasi, tapi tingkat SMP ya, karena kota kan tingkat SMP, komunikasi dengan dinas pendidikan itu akan melaksanakan pesantren kilat. Pesantren kilat. Karena nanti begitu ada adik-adik kita yang terjaring dalam kegiatan operasi balapan liar atau apa segala macam, itu nanti akan di pesantren kilatkan. Pesantren kilat selanjutnya akan dilakukan pembinaan oleh masing-masing sekolah. Nah kalau yang tingkat SMA kita nanti mungkin koordinasi lagi ke pemerintah provinsi, karena kewenangan SMA kan di provinsi. Kita sudah support dari pemerintah kota untuk melaksanakan kegiatan dalam menjelang bulan Ramadan itu pesantren kilat tadi Mas Iko. Dan itu harapannya bisa menjadi salah satu jembatan untuk menangani ya waktu kosong remaja dan juga waktu muda kalian nggak sia-sia gitu ya. Jadi jangan melakukan hari tidak seharusnya seperti itu ya. Tapi Dan mohon izin Dan, kalau kita sedikit bergeser ya Dan, mungkin masih ada kaitannya dengan lalu lintas juga.
geng motor tuh banyak dan kalau malam ya di Bandar Lampung. Bagaimana melihat hal tersebut? Yang dengan kategori geng motor di Bandar Lampung ini belum ini ya Mas Niko ya. Bukan geng motor. Hanya klub motor. Klub motor. Klub motor kita perlu lakukan pendekatan lebih jauh dengan Dikmas Lantas. Oke. Dengan cara ya kita gandeng daripada dealernya ada. Misalnya dealer Yamaha kan dia punya klub motornya apa aja. Oke. Dealer Honda dia punya klub motornya apa aja. Kita memanfaatkan momen seperti itu. Oke. Berarti jadi jangan juga masyarakat salah paham dan juga jangan kamu mencoreng nama klub motor Iya. gitu. Artinya dengan oknum-oknum tertentu tadi ya akibat bergaya di lalu lintas itu banyak mungkin case yang terjadi malah membawa apa ya senjata tajam dan lain-lain. Itu sangat disayangkan dan ya. Itu yang disayangkan. Karena sering terjadi di Bandar Lampung ya Dan ya. Bandar Lampung ini kan ibu kota provinsi. Irisan dengan kabupaten lainnya. Yang datang itu justru malah dari luar kabupaten Bandar Lampung itu sendiri. Rata-rata malah pendatang, bukan Pendatang, masyarakat asli kota. Bukan masyarakat asli kota Bandar Lampung. Saya dari daerah yang berbatasan wilayah barat, berbatasan wilayah selatan itu Mas Niko. Maka kita komunikasi dengan Polres yang ada di luar kota Bandar Lampung juga untuk melaksanakan kegiatan tutup kota atau apa segala macam. Ini harus menjadi peringatan juga pastinya untuk Anda semua khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung dan juga remaja harus membatasi tindakan yang harus kita lakukan ya Dan ya. Khususnya untuk mengurangi angka lalu lintas karena Bandar Lampung makin padat. Seperti itu. Dan sebagai sebuah pesan di ujung perbincangan kita hari ini, boleh nggak saya minta sedikit pesan untuk masyarakat, baik remaja, para orang tua dan lain-lainnya untuk menghindari laka lantas yang terjadi. Silakan. Kami menghimbau kepada masyarakat di khususnya Kota Bandar Lampung untuk tetap patuh dan taat pada aturan berlalu lintas. Karena dengan patuh dan taat pada aturan berlalu lintas dapat menjaga diri sendiri, orang lain dan orang yang kita cintai. Itu aja Mas Niko. Baik, terima kasih Dan ini luar biasa pesannya ya. Ingat, kamu jangan ngerugiin orang lain dan juga ingat kamu lahir tuh nggak sendiri loh, banyak orang yang sayang sama kamu, jadi jangan nambahin beban lagi ya. Baik, terima kasih dan sehat selalu, semoga next kita bisa bicara lagi ya. Di sela-sela aktivitas padatnya kami juga mendoakan semoga Komandan bisa datang ke studio kami lagi di Polda Lampung ini dan pastinya juga bisa banyak memberikan informasi menarik untuk Anda. Sekali, sehat selalu, sampai jumpa, saya Niko Anggayu.